ya. Nah ini kita substitusi ya, Y-nya ganti dengan N. 8 kali 4 32 ditambah 4 dibagi 11 dikurangi 2 kali 4 8. 36 dibagi 3 jawabannya 12. Pas. Oke lanjut nomor 4. 9 bilangan 1, 3, 7, 2, 5, 4, 6, 7, dan 2 diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kalau hari pertama dari yang terbesar hingga terkecil, hari kedua ternyata dari terkecil hingga terbesar. Jika K dan T, K-nya posisi ketiga, T-nya posisi ketujuh. Telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Yang ditanyakan nilai dari 5K min T. Nah, berapa tuh 5K min? 4. Pasana. Oke, kita urutkan ya dari yang terkecil hingga terbesar. Mulai dari 1. Kemudian 2-nya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya ada 2. Terus ada jawab 3, 4, 3. Kita cek ya. Nah, posisi ketiga. Nah, ini posisi ketiga. Sedangkan posisi ke-7. Nah, ini posisi ke-7-nya ya. Posisi ketiga di sini kita anggap sebagai K. Posisi ke-7 yaitu T. Yang ditanyakan 5K min T. 5 kali 2 10 dikurangi 4 ya. Mantap. Jawabannya ya B. Jawabannya A. Jadi nggak diurutin ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah posisi ketiganya adalah K, posisi ketujuhnya T. Kan nilai 5K min T-nya. Oh my god. Right. I'm so lazy, honestly. Aku akan tinggalin. Kelihatan nggak? X kuadrat min 2x min 5. 2x kuadrat. Nanti coba aku tanya Pak Nerako ya, bisa nggak dia bahas soal ini? Sebenarnya pembahasan soal bocoran ini. Akan bagi 2. X kuadrat. Aku nanti tanya lagi aja. X min 4 sama dengan 0. Nah ini kita coba faktorkan, yaitu X min 4 X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya 4 atau X-nya min 1. Kalau X-nya 4, Y-nya berapa? Substitusi. Boleh ke GX atau ke HX. Bebas. Sama aja. Mau GX mau ke HX sami mawon. Misalkan kita substitusi ke GX. X-nya 4. Berarti Y-nya 16 tambah 16, 32 tambah 3, 35. Dan berdasarkan X min 1, nah substitusi 1 min 4 plus 3, nah Y-nya kan 0. Berarti pasangannya atau titik potongnya, tipotnya 4,35 dan min 1,0. Dan diketahui A-nya kurang dari C. A-nya sendiri apa? Oh, A-nya adalah X-nya, gitu ya. A dan C. A-nya yang lebih kecil. Nah, berarti di sini A, B, ya ini C, D. Yang ditanyakan nilai B-nya. Tadi B-nya kan jawabannya yang delta. Kelas. Nah, lanjut. Yang lain ada yang nanyakan, silakan. Mana ya? Oke, halaman nomor 6 berapa gradiennya? Gus Adini Putri, nyalip anak 7, mantul. Oke, tadi kita punya 2 titik potongnya, yaitu P min 1,0 dan Q 4,35. Gradien Y2 min Y1
2 min X 1. 35 dikurangi 0, 35, 4 dikurangi 1, 5. Dan gradiennya 7. Oke, mana ya? Kalau delta Y per delta X. Lanjut, nomor 7. Jika garis Y sama dengan PX ditambah Q sejajar. Nah, kalau hari pertama tegak lurus, ternyata hari kedua sejajar. Dan melalui titik 0,1. Maka nilai P tambah Q-nya berapa? Berapa P tambah Q-nya? Ya guys, saya guys, berapa guys? Kita tambah Q-nya guys. Wah, belum ada nih yang jawab. Ayo, nomor 7. P tambah Q. Oke, gimana? Menyerah? Oh, kalau menyerah abaikan tangan ke kamera. Oke, sejajar. Kalau sejajar artinya apa? Gradiennya sama gitu ya. Oh no, no, oke. Nah, gradiennya sama. Salah apa-apa. Tadi kan kita sudah dapat ya, gradiennya adalah sama dengan 7. Kemudian diketahui melalui 0,1 Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini kita substitusi menjadi Y min 1 sama dengan M dikali X gitu ya. X min 0 kan jadi X. Oke. Kok M-nya masukin lah ya, 7 gitu. 7. Tinggal Y-nya jadi 7X ditambah 1. Diketahui di soal Y-nya PX ditambah Q. Berarti P-nya 2, Y-nya berapa? 1. 7 tambah 1? 7 tambah 1 8. Jadi jawabannya P tambah Q-nya 8 ya guys. Oke, ada yang ditanyakan atau koreksi? Mungkin saya salah tulis. Nah, jadi diingat lagi ya, untuk tegak lurus M1 dikali M2 nya min 1 kalau sejajar gradiennya sama. Oke, 7 aman? Mana ya? Nah, jadi gradiennya sama. Soal sebelumnya kita sudah dapat gradiennya 7. Jika gradien garis X
dari juga sama-sama 7. Yang diketahui melalui titik 0,1 substitusi ke persamaan garis, itu Y min Y1 M X 1 dapat dari persamaannya Y sama dengan 7X tambah 1. Nah diketahui, tegak lurus gimana karena yang kemarin ya, yang D1 punya soalnya enggak? Oke, kalau enggak di sinilah ya kita ganti. Misalkan bukan sejajar kah, ganti ke lurus boleh nggak? Boleh. Jadi kalau dia tegak lurus maka M1, misalkan yang 7 di awal kita anggap M2, jadi dikali 7 sama dengan min 1, sehingga M1 nya sama dengan min 1/7, seperti itu ya. Berarti kalau diketahui melalui titik yang sama 0,1 menjadi Y min Y1 sama dengan M nya min 1/7 kali X ya. Min 1/7X ditambah 1. Ini kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita anggap tegak lurus. Oke, Nana, ada yang masih ditanyakan, Nana? Mana ya? Kalau tegak lurus, kita kalikan negatif 1. Oke. Mau minta soalnya? Oke, admin tolong di-share lagi soalnya. Mungkin ketinggalan tadi leginnya. Itu ya, yang belum dapat soalnya. Oke. Oke, kita lanjut ya untuk soal berikutnya, nomor 8. Nah, silakan tuh udah nongol lagi soal D2-nya. Nah, nomor 8, ada 5 bilangan bulat positif. Jadi semuanya bilangan bulat positif. 7, 5, 8, 3, 6. Memiliki jangkauan. Jangkauannya 5. Rata-ratanya lebih dari 6. Median atau yang di tengah-tengah dari kelima bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya. Diketahui hasilnya P/15. Maka nilai P-nya berapa? Ayo dicoba 1 menit maksimal 1 menit. Berapa nilai P-nya? Nggak tahu. Jangan Jana, ayo Ardi Putri. Yakin dia di Jana? Faiza, Aila 12. Oke, kita cek ya. Nah, di sini diketahui rata-ratanya lebih dari 6. Nah, dari informasi rata-rata, nah rata-rata artinya kan jumlahnya. Nah, di sini kan 23 ya. 23 ditambah A dibagi 5. Nah, diketahui rata-ratanya lebih dari 6. Artinya apa? 23 ditambah A lebih dari 30. Artinya lebih dari itu 7. Karena kelima bilangannya semuanya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat positif terdekat dari 7, nah, sebenarnya bisa 8, 9 dan seterusnya ya. Tapi di sini dibatasi oleh jangkauan. Kalau dia 9, jangkauannya bukan 5 dong gitu ya. Jadi bisa kita pastikan hanya 8. Supaya memenuhi jangkauannya 5. Kalau lebih dari 8, maka salah. Oke, kalau hanya 8 ya kita urutin. Jadi 3, 5, 7, 8-nya jadi ada 2. Oke, kemudian mediannya, mediannya 7.
dikurangi rata-ratanya. Tadi rata-ratanya berapa? Substitusi deh, A-nya 8. Nah, kalau A-nya kita substitusi 8, ini kita ganti dengan 8. Maka rata-ratanya, saya buat di sebelah sini ya. Jadi 31 dibagi 5, yaitu 6,2. Jadi 7 dikurangi 6,2 sama dengan P dibagi 15. 7 dikurangi 6,2 itu 0,8. P per 15 kali deh 0,8 dengan 15. Jawabannya Zatul sekali. P-nya 12. Kelas. Ada yang ditanyakan? Silakan. Atau mungkin ada cara yang lebih simpel? Aman lah ya. Dari informasi rata-rata ternyata hanya harus 8, wajib 8. Ya, kita urutkan. Ya, rata-ratanya 6,2, maka P-nya 4. Oke, aman ya. Oke, lanjut. Nah, untuk soal nomor 9 sampai 11, ketahui sebuah prisma. Nah, kalau D pertama kemarin bilangnya apa? Limas. Sekarang D kedua ternyata prisma. Volumenya 105. Mempunyai alasnya trapesium PQRS seperti gambar. Di mana koordinat titik sudutnya dan di situ. PQRS, P-nya 1,7, Q-nya 5,7, R-nya 4,11, dan S-nya 2,11. Nomor 9. Jarak titik R terhadap sisi PQ, berapa jaraknya? Oke, ini kan tinggal aja ya. Dari 7 ke 11 Jajaka dan Aditya. Oke, nah kan kalau misalkan mau pakai bantuan suku ya boleh. Nah, misalkan ini kayak gini lah ya, ini suku. Nah, karena sejajar dia, Y-nya sama, artinya sejajar dengan suku X ya. Y-nya mulai dari di sini 7, di sini 11. Jaraknya ya 4 ya. 11 ke 7. Berapa luas PQRS-nya? Luas trapesium. Oke, 12. Nah, ya. Luas trapesium, misalkan atas tambah bawah kali tinggi bagi 2, gitu ya luasnya. Atasnya 2 sampai 4, yaitu 2. Bawahnya 1 sampai 5, 4. Tingginya tadi 4 bagi 2. 4-nya bagi 2 lah ya. 2 kali 6, 2. Ini mantul, mantap betul. Oke, aman? PQRS luasnya. Ingat lagi luas-luas bangun ruangnya ya, atau bangun data. Luas trapesium atas tambah bawah kali tinggi bagi luas trapesiumnya 2. Oke, kalau aman lanjut 11. Berapa tinggi prismanya? Oke, berapa tinggi prismanya? Ya, oke.
guys. Oke. Nah, di sini kan diketahui volume prisma ya. Volume prisma rumusnya adalah luas alas kali di. Nah, diketahui volumenya sebelah sini aja kita buat luas alas kali tinggi, volumenya 105. Oke. Luas alasnya tadi kita sudah dapat 12. Tingginya yang dicari, gitu ya. Luas alas kali tinggi. Berarti tingginya was 8,75, mantap. 105 per 12. Oke. Pas kita 8, lah ya. Ini kalau misalkan sederhanakan Kak, bagi 3 boleh nggak boleh? Jadi 35 per 4. 35 itu kan jadi 8. Kita 3 per 4. Kalau kita buat desimal 8,75. Ayo kontak tuh, mantul, mantap, betul. Di tingginya 8,7 atau 8 3 per 4 ya guys. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Mana ya? Ini untuk volume prisma. Jangan sampai terbalik ya dengan volume limas ya. Jadi kalau prisma luas alas kali tinggi, kalau limas sepertiga luas alas kali. Oke ya. Oke, sepertinya aman. Kalau aman, amin. Kita lanjut nomor 12. Oh ya, ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut. Mantap juga. Ya, halo. Cuma dengan 2 pangkat 0 kan 1. Nah, 2 pangkat 0, 1 betul. Jadi, yang tidak mungkin yang mana? 9 kan berarti 5. 4? Tidak mungkin. 6? 4? Oh, maksudnya pernyataan 4 saja. Atau nilainya 4? Oh, 6. Oke. Oke, siap. Nah, ini kan tinggal kita substitusi. Pada saat X-nya 3, nah masukin deh. Gitu ya. Nah, berarti 2 pangkat 0 kurang dari F3 kurang dari 3 kali 3 diakalin jadi 3 tambah 2. 2 pangkat 0 adalah 1 kurang dari F3 kurang dari 5. Yang ditanyakan yang tidak mungkin. Berarti yang di luar intervalnya. Yang di luar kan cuma 1 ya di sini. Cuma 6 saja yang tidak mungkin. Pernyataan 4 saja yang benar. Coba deh yang 6 ya, yang tidak. Oke. Mana ya? Tinggal substitusi pada saat X-nya di. Oke, next, nomor 13. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 45 kuadrat min 450 dan 18 kuadrat min 3 kuadrat. Yang merupakan faktornya yang mana sih?
15 faktornya? Jawabannya ini yang mana aja tuh? Bisa semua. Oke. 9 juga faktornya. Oke. Kita cek lah ya pernyataan 1, 2, 3, dan 4 berarti semuanya benar. Oke, kita lihat 45 kuadrat min 450. 45 kuadrat min 450. Ini kita sederhanakan, 45 nya keluarin 1, jadi 45 min 10 gitu ya. Berarti 45 kali 35. Ini kalau kita cari faktor primanya, 45 kan 9 kali 5 ya. 9 kali 5. 35, 5 kali 7. Jadi 3 pangkat 2. 5 pangkat 2 kali itu. Kemudian 18 kuadrat min 3 kuadrat. Nah, ini kita gunakan sifat A kuadrat min B kuadrat. Nah, itu sama dengan A plus B dikali A min. Jadi 18 tambah 3 dikali 18 min 3. 18 tambah 3, 21. 18 dikurangin 3, 15. 21 kan 7 kali 3. 15, 3 kali 5. 7 kali 3 pangkat 2 kali 5. Oke. Sehingga FPB-nya ini jadi 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. 9 mungkin 3 pangkat 2 kan 9 ya. 15, 3 kali 5, 15. 35, 9 kali 35, 5 kali 7 ya, 5 kali 5, 9 kali 5. Jadi sebenarnya Oke, aman ya? Faktor persekutuan. Jadi sederhanakan fungsinya. Kemudian ubah menjadi perkalian faktor primanya ya. Dari EPB-nya. Oke, lanjut. Nomor 14. Jika 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 90 derajat, artinya dia ada di kuadran 1. Kuadran 1 aman lah ya, semuanya positif. Diketahui tangen alfa sama dengan sepertiga. 2 dan 4. Tuh. Nah, di antara pilihan berikut yang benar. Yang pertama, cos alfanya 1/10. 1/3 salah. Oke. 1/3 salah berarti 24 benar gitu ya. Oke. Nah, jadi cos alfanya 1/10. Cos alfanya 3/10. Cos alfanya kurang dari tangen alfa. Ternyata 4 tangen 90 min alfa sama dengan 3. Oke. Nah, ini kita coba pakai bantuan segitiga lah ya. Pakai bantuan segitiga situ-situ. Di sini alfanya. Tangen adalah D1, depan dibagi samping. Berarti depannya 1, sampingnya 3. Sehingga miringnya akar 10. Cos itu kan samping. Samping miring. Sampingnya cos 1 kan depan ya. Di 1 salah, 1 salah, 3 salah. Nah, cos alfa samping miring, sampingnya 3, miringnya akar 10. 1/3 salah, 2 benar, maka 4. Nah, jawabannya 2 dan 4 ya, yang benar. 1/3-nya salah. Oke, aman. Nomor 14.
lanjut. Nah, berapa banyak perseginya? Yo, berapa banyak perseginya? Oke, ada Ana bilang 9, Putra bilang 10. Ada lagi 10, Aditya. Oke. Oke. Rizal dan Rido juga jawab 10. Apakah ada yang lebih dari 10? Ya, ditunggu yang lebih dari 10, yang lebih dari 10. 9, oke. Jadi 9 apa 10 nih? Yo. 9. Oke, kita cek ya. Oh, 9 lagi Nadia. Oke. Sekarang kita lihat. Persegi ukuran 1. P1. Ukuran 1 ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ukuran satunya ada 5. Sekarang yang 2 satuan. Yang 2 satuannya, yang pertama nih ya. Ini 1 gitu ya. Kemudian ke sampingnya 2. Terus ini ada. Terus ke bawah 4. Terus ke sini 5. Ada lagi nggak selain ukuran 1 dan 2? Oh, ada dong, ukuran 3 yang paling besar. Nah, yang ini ya, yang paling besarnya ada 1. Jadi totalnya ada 11 guys. Nah, kan 11, iya 11. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Atau mungkin ada yang lebih dari 11 ketemunya? Oke, aman ya? Jelas ya? Paham ya? Bisa hapus. Ya, jadi yang 1 satuan ada 5 persegi. Yang ukurannya 2 satuan ada 5 juga. Yang ukurannya 3 ada 1. Jadi totalnya ada 11 persegi. Oke, aman ya? Lanjut. Nomor 16. Nah, untuk setiap bilangan bulat MUB NTA didefinisikan, sudah operasi MUB NTA itu sama dengan M dikali T dikali B dikurangi B kali U dikurangi A kali U ditambah N. Nah, diketahui bahwa Z-nya merupakan bilangan ganjil. Oke, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas P dan Q berikut? P-nya 26283Z, Q-nya 4. Apakah kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau tidak dapat ditentukan? Oke, silakan coba. Kira-kira kesimpulannya apa? Kurang dari kan? Lebih dari 4? Sama dengan 4? Kurang dari 4 anak? Oke, kita tunggu yang lainnya. Pendapatnya apakah sama, kurang dari juga? Lebih dari, kurang dari, oke? Oke, yang lainnya? Yang lain? Kurang dari, lebih dari? Nah, dia kurang dari. Oke, apakah semuanya sepakat kurang dari? Dia juga kurang dari. Oke, awak ya. Awaknya apa nih?
itu C. M-nya ganti dengan 2. Oke, Aditya kurang dari juga. Kita lihat. Indah kurang dari juga. Oke. Dan M-nya tadi 2. T-nya 3. B-nya 2. Min. B-nya 2. U-nya 6. Min. A-nya Z. U-nya 6. Tambah N. N-nya 8. 2 kali 3 kali 2, 12. 2 kali 6, 12. 6Z ditambah 8. Nah, 12 dengan 12 kan angus ya. Angus, tewas. Ini jadi 8. Min 6Z gitu ya. Oke. Z-nya tadi apa? Bilangan ganjil. P-nya 8 min 6Z. Sebutin nggak bilangan ganjilnya? Positif atau negatifnya? Ada nggak keterangan dia positif atau negatif? Enggak. Ada kan ya? Oke. Kalau saya misalkan Z-nya 1, maka jadi 8 dikurangi 6 jadi 2. Tapi kalau saya ambil Z-nya min 1, boleh nggak? Boleh kan ya? Kan jadi 8 tambah 14. Artinya apa? Bisa kurang dari, bisa lebih dari. Kuantitas P dan Q. Iya, dan dapat kita tuh. Nah, gitu deh. Ya dari dengan syaratnya ya teman-teman ya. Jika di sini hanya dibilang bilangan ganjil, coba banget Anda ya. Oke, jadi bilangannya kan bisa bilangan ganjil positif, bisa juga bilangan ganjil negatif. Tidak disebutkan, kecuali disebutkan bahwa bilangan ganjil positif atau bilangan ganjil tak negatif. Jadi kalau hanya bilangan ganjil atau bilangan genap saja, hati-hati. Nah, bisa positif, bisa negatif, seperti itu. Gitu. Oke, aman ya. Mudah-mudahan nanti tidak terkecoh ya waktu kerjainnya. Betul, kalau seandainya dia ganjil positif, maka kurang dari. Tapi di soal tidak disebutin ganjil kok. Jadi ada dua kemungkinan, dan ganjilnya positif atau ganjilnya negatif. Tidak dapat ditentukan. Maaf bagian kekecoh. Oke, next 17. Nah, diberikan SPL dalam X, Y, dan Z. Yang pertama 3Y min 5X sama dengan 7. Kemudian 2X min 3Y plus 4Z sama dengan 13. Dan sama dengan ketiga, X tambah 6Y min 8Z sama dengan 24. Mempunyai solusi X-nya A, Y-nya B, Z-nya C. Nah, berdasarkan informasi diberikan, hubungan P dan Q itu P-nya 2A min 9B plus 12C, Q-nya 1. Apakah P-nya lebih dari 1? Kurang dari 1? Sama dengan 1? Atau tidak dapat ditentukan? Lebih dari? Oke, ada lagi yang lain? Apakah semuanya lebih dari? Ayo, 17.
belum. Selain tadi lebih dari ini 2A saya balikin aja ya. 2S min 9G plus 12Z. Mana nih Aditya, Indah, lebih dari juga. Oke. Ya, ditunggu dulu yang lain. 5 jawaban deh. Ayo, baru 1 tadi ini lebih dari. Ya, yang lain kita bahas. Oke, kalau sepakat semuanya lebih dari. Oke, kita cek lah ya. Nah, kita punya 3 persamaan. Oh, ini kalau di pertama kemarin kan lebih simpel ya. Kalau persamaan 2 tambahin persamaan 3 langsung dapat setnya gitu ya. Kalau yang ini ternyata tidak sesimpel itu. Oke, kalau kita perhatikan persamaan 2 dan 3, ini untuk Y dan Z-nya berbeda tanda, tapi kelipatan 2-nya gitu. Gitu. Ya, ada ya Bu? Ada ya, oh ini ya. Gimana dong punya? Tahuan. Tiba-tiba nongol Bu nih. Duh, nongolku ya. Oke, ini banyak. Kemudian sisinya 8, masing-masing 8. Nah, luas PQR sama dengan L1. S titik tengah PQ. Ini ada S titik tengah PQ. T titik tengah QR. T, nah U-nya tuh kemana tuh U-nya? Apakah titik tengah PR U-nya? Kira-kira atau ada di mana U-nya? Ayo U-nya kira-kira di mana? Kalau U-nya nggak ketahuan ya nggak bisa ditentukan dong ya? Ya nggak? Itu nggak tahu U-nya ada di mana. Seperti itu ya. Luas ST U. Nah ini luas ST U-nya L2 sih, tapi U-nya yang kita nggak tahu ya. Karena U-nya tidak diketahui, berarti nggak bisa dihitung itu. Ya, U-nya. Oke. Kalau misalkan U-nya di tengah-tengah juga gimana? Sepakat? U-nya di tengah-tengah? Kayak? Oke, sepakat ya? Kalau seandainya U-nya di tengah-tengah, maka luas STU ini luas STU. Nah, luas STU yaitu L2. L2 kan berarti jadi 1/4 dari L1 ya. Ya 1/4-nya. Seperti ini. Oke. Ya L2 berbanding L1 dengan 1/4. Nah, ini kalau kita misalkan U-nya ada di tengah-tengah P seperti temennya dan T di tengah-tengahnya, berarti 1/4. Kalau kita bandingkan dengan 1/3 itu kan kurang dari ya. Ini kalau misalnya U-nya di tengah-tengah PR, nah nggak disebutin. Oke. Kalau misalkan U-nya di tengah-tengah, maka kurang dari. Tapi kalau U-nya nggak ketahuan, ya nggak bisa nentuin ya. Oke, paham ya? Oke, ada yang ditanyakan? Silakan 18 atau mungkin koreksi. Kan U-nya pengennya ada di mana?
saya dapatnya. Oke. Nah ini kan luasnya sama semua ya. Luas ini itu kan sama kan? Segitiganya kan sama semua. Jadi menjadi 4 luas yang sama. Oke, mantap. Nah, jadi L1 4 luas L2. Berarti L2-nya 1/4 dari luas L1. Oke, kalau aman lanjut 2 soal lagi. 19. Fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Nah, fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah b, sedangkan gx-nya cx tambah 1. Untuk bilangan asli, b dan c-nya bilangan asli. Apakah terdapat bilangan real R sehingga FR-nya sama dengan GR? Nah, putuskan. Apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup? Jawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1 3B ditambah C sama dengan 7. Pernyataan 2 2B min C sama dengan 3. Oke. Nah, FR sama dengan GR. Atau fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx sama dengan cx plus 1. Hingga x kuadrat ditambah 1 min c dikali x ditambah b min 1 sama dengan 0. Nah, supaya R-nya atau X-nya bilangan real, maka syaratnya D-nya harus lebih dari sama dengan 0. Karena kalau D-nya kurang dari 0, maka akarnya tidak real. Oke. D sendiri B kuadrat min 4AC harus lebih dari sama dengan 0. Ini harus terpenuhi. Supaya bisa kita pastikan ada bilangan real R yang memenuhi. Nah, B dan C-nya bilangan asli. Pernyataan 1, 3B ditambah C sama dengan 7. Oke, kalau misalkan saya izin minta nomor WA-nya Kak. Oke, ya, nanti ya. Oke, jadi kalau misalkan B-nya 1, maka C-nya berapa? Oh, C-nya 4. Nah, ini kita coba substitusi ke sini. Apakah memenuhi? Oke. 1 dikurangin C jadi 9. 1 dikurangi 1, 0. Nah, 9 lebih dari 0. Oh, ternyata ada yang menyebabkan bahwa syaratnya terpenuhi. Ya, pernyataan 1 cukup. Untuk pernyataan 2 kita misalin juga. Ya, ini kita misalnya C-nya yang 1 gitu ya. Berarti B-nya berapa? Oh, B-nya 2. Oke. Jadi C-nya 1, B-nya 2. Oke. Ini kita coba substitusi. Kalau C-nya 1, B-nya 2. Berarti jadi 0. Kurangin 4. Kan tidak lebih dari 0 gitu ya, atau kurang dari 0. Oh, masih bingung? Sama, saya juga bingung. Oke. Nah, jadi tadi untuk dia FR sama dengan GR atau FX sama dengan GR, berarti syaratnya harus diskriminannya lebih dari sama dengan 0 ya, supaya ada bilangan real yang memenuhi. Syaratnya tadi D lebih dari sama dengan 0. Dia sendiri adalah B kuadrat min 4AC. Harus lebih dari sama dengan 0. Nah, pernyataan 1 menyatakan 3B ditambah C sama dengan 7. Nah, karena B dan C-nya bilangan asli, B-nya yang paling kecil. Kenapa paling kecil, Kak? Karena di sini 3B.
Kalau B-nya yang gede, repot nanti kali 3. Jadi temennya yang repot. Jadi B-nya kita ambil 1. Tangan. Nanti kan 3 ditambah berapa harus 7. C-nya 4. Kita substitusi ke syarat supaya dia bilangan real. Masukin. Ternyata, masuk tuh. 9 lebih dari 0. Ini bisa kita pastikan ada bilangan real R yang nomor 1. Nah, untuk pernyataan 2B min C sama dengan 3. Nah, kalau untuk pernyataan 2 yang kita misalnya C-nya, kenapa C-nya? Karena minus. Ambil aja misalkan C-nya bilangan asli terkecilnya, kembali kita ambil 1. Kalau C-nya 1, maka B-nya ya harus 2. Ya. Ini kembali kita substitusi ke syarat dia lebih dari dengan 0. Dan ternyata begitu kita substitusi tidak lebih dari, tapi kurang dari, artinya tidak ada. Nah kan pertanyaannya apakah ada? Kalau jawabannya tadi pernyataan 1 ada, cukup. Kalau pernyataan jawabannya tidak ada, cukup nggak? Juga ya? Ya nggak? Kalau jawabannya tidak ada, jadi antara ada dan tiada ya, antara ada dan tiada. Di 1 cukup, 2 cukup. Bingung ya? Sama, saya juga bingung. Oke. Jadi kalau pertanyaannya apakah? Jadi kalau iya ada, cukup. Kalau tidak, cukup juga. Tapi kalau antara iya dan tidak, ada 2 kemungkinan, yaitu baru tidak. Ya. Kalau apakah? Jadi kalau berapakah nilainya harus 1 juga. Lebih dari 1 kemungkinan salah juga. Oke, gimana anak? Aman? Oke, jadi wajar lah ya kalau 1 soal bingung, daripada 20 bingung. Oke, aman ya. Oke. Next, terakhir guys, nomor 20. Barisan aritmatik. Semua sukunya bilangan bulat. Bedanya 5. Nah, kalau hari pertama kemarin bedanya negatif 3. Sekarang bedanya 5. Masih tetap barisan aritmatik. Masih ditanyakan U 2025. Apakah ganjil? Kalau hari pertama genap ya. U 2025 apakah genap? Apakah? Jadi kalau jawabannya ganjil, nah cukup. Kalau jawabannya genap juga. Tapi kalau bisa ganjil bisa genap, nah itu baru tidak. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup. Jawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 3, pernyataan 1 nih ya maksudnya. Pernyataan 1 dan 2. U1 kali U2 genap. U2 kali U4 ganjil. Dua bilangan akan menghasilkan bilangan genap kalau ganjil kali genap, genap bisa kali ganjil, bisa juga kedua-duanya genap. Wah, untuk pernyataan 1 banyak kemungkinan kak, berarti gak cukup dong? Iya, tentu. Karena usahanya sendiri bisa ganjil, bisa genap. Oke, kita lihat pernyataan 2. U2 kali U4 ganjil. 2 bilangan dikalikan ganjil, kalau apa? Kedua-duanya ganjil. Ganjil kali ganjil baru ganjil. Sedangkan di sini U2 dan U4 yaitu suku genap. Kalau suku genapnya ganjil, berarti suku ganjilnya kalau bedanya 5 kan jadi genap. U 2025 suku ganjil atau suku genap? Suku ganjil. Berarti suku ganjilnya pasti genap. Berarti untuk pernyataan 2 menjawab pertanyaan. Pernyataan 2 cukup. Jadi 2 cukup.
cukup, satu tidak cukup. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan? Lalu pernyataan 2 hanya satu kemungkinan ya. Ganjil kali ganjil yang bisa ganjil. Kita pastikan bahwa ke 2025-nya adalah genap. Oke, mana ya? Jadi nggak usah dibikin ribet lah ya. Kalau simpel, apa yang bikin ribetnya? Seperti tadi. Oh, muter-muter nyari barisan, gak usah muter-muter, ternyata kasihan kelamaan. Oke, aman ya. Nah, jadi kita cari aja. Kalau misalkan, oh, kalau dikalikan apa ya? Oh, ganjil kali genap, nah, genap kali ganjil, genap kali genap. Banyak banget kemungkinannya, pasti nggak cukup nih. Jadi kalau cuma satu kemungkinan, kalau dikalikan ganjil cuma ganjil kali ganjil. Ya, kebetulan di sini kan sukunya suku genap ya, perkalian antara suku genap. Jadi kalau kedua-duanya atau suku genapnya ganjil, ya kita pastikan suku ganjilnya genap. 2025-nya pasti akan menjawabnya. Apakah ganjil? Oh enggak, genap ya. Cukup dong. Jawabannya 2 cukup, 1 tidak cukup. Nah itu guys untuk PKD2. Oke, ada yang masih ditanyakan sampai sini? Apa? Mana ya? Jangan sampai muter-muter lagi ya. Oke, kalau apa? Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk PKD2-nya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan teman-teman dapat soal-soal dari mana-mana, silakan bisa deh. Jangan pelit-pelit ya, berbagi. Oke, thank you semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.